Saat ini kebutuhan kedelai nasional sebesar 2,2 juta ton. 70%-nya merupakan kedelai impor. Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor bisa dihindari apabila potensi kedelai lokal bisa dimaksimalkan. Setelah uji coba selama 10 tahun, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi-umbian, Balitikabi, Malang, Jawa Timur, ciptakan lebih dari 10 varietas bibit kedelai unggulan. Kualitas bibit hasil persilangan ini diyakini tak kalah dengan kedelai impor. Mulai dari ukuran hingga kemampuan untuk ditanam di berbagai kondisi, seperti di lahan tumpang sari ataupun lahan kering. Bibit kedelai Dewa yang sedang dalam tahap pengajuan legalitas ini contohnya. Dengan usia penanaman 85 hari, ukuran biji kedelai yang dihasilkan sama besar dengan kualitas impor. Selain itu, kandungan proteinnya 5% lebih tinggi dari kedelai impor, yakni sekitar 35 hingga 46% per 100 gram. Karena biasanya kedelai yang dalam negeri ini begitu dijual biasanya masih kotor, belum diproses lebih lanjut, kandungan airnya masih tinggi. Itulah mengapa dikatakan kedelai lokal ini kualitasnya lebih rendah. Meskipun dari sisi kandungan nutrisi lebih tinggi dan rasanya kalau dibuat tempe dan tahu itu lebih enak. Harga jual kedelai lokal yang justru lebih tinggi dari kedelai impor membuat para petani enggan menanam kedelai. Adanya permainan importir nakal yang sengaja membuat pasar bergantung kepada kedelai impor juga ditengarai menjadi penyebabnya. Begitu harga tidak menarik, mau jungkir balik apapun kita, akhirnya petani membabat kedelai, mengganti dengan sawit yang kebetulan sedang booming. Sampai sekarang sudah agak sulit untuk mengembalikan itu lagi. Akibatnya yang ada sekarang karena memang sudah energi sisa ya, kalaupun ada ya sisa-sisa gitu, kualitasnya memang tidak baik. Jadi nyambung jadi satu, persoalan kualitas, persoalan insentif, persoalan harga, persoalan didikte kebijakan itu. Saya menduga zaman Pak SBY itu sudah dicoba diselesaikan gitu. Tapi nampaknya masih belum terselesai. Memang mungkin terlalu parah rusaknya. Pada 1992, Indonesia pernah memproduksi kedelai hingga 1,8 juta ton, hampir mencapai target swasembada kala itu. Namun nilai produksi semakin menurun seiring dengan berkurangnya luas panen dan harga pokok penjualan yang tak menarik bagi petani. Kini, pemerintah kembali gaungkan swasembada kedelai. Targetnya, pada tahun 2017 Indonesia mandiri produksi kedelai dan tidak lagi bergantung pada impor. Untuk itu, petani kedelai harus mampu menghasilkan 2,52 juta ton per tahun. Sementara saat ini produksi kedelai nasional tidak mencapai 1 juta ton per tahun. Salah satu langkah yang telah dilakukan memberikan perhatian kepada para petani kedelai dalam bentuk agronomi. Lewat Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu atau GPPTT, pemerintah memberikan benih, pupuk gratis, dan biaya lainnya bagi 350 hektar lahan, serta perluasan lahan sebesar 400.000 hektar. Meski begitu, upaya ini dirasa masih belum cukup, terutama terkait dengan harga jual kedelai lokal. Yang kita lakukan adalah satu, memastikan harga kedelai petani itu menguntungkan. Nah, ini kami sudah beberapa kali rapat dengan Menko Perekonomian agar ditetapkan HPP kedelai. Seperti beras kan sudah ada HPP-nya. Nah, kedelai pun kita harapkan ada HPP-nya. Jika disederhanakan, beberapa langkah yang harus segera dilakukan adalah menerapkan insentif, menetapkan harga pokok penjualan, dan ekstensifikasi lahan. Meski bukan proyek singkat, menargetkan Indonesia swasembada kedelai bukanlah hal yang tidak mungkin. Jika pemerintah mampu menarik kembali minat petani menanam kedelai dan memberikan harga yang sesuai, maka 10 tahun mendatang Indonesia tak perlu lagi konsumsi kedelai impor. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mungkin situasi saat ini justru bisa menjadi motivasi buat kita untuk mulai mengkonsumsi makanan-makanan khas Indonesia yang memang berorientasi kepada sumber daya pangan lokal. Seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan. Kalau memang sepertinya kacang-kacang saat ini seperti kacang kedelai masih saja mahal, kita bisa beralih ke kacang lainnya. Nah,